Halo, balik lagi sama aku Niha. Aku adalah self care enthusiast. Jadi aku di sini itu bakal banyak sharing terkait dengan self care yang bisa dilakukan oleh siapapun, baik itu cewek ataupun cowok. Nah, kali ini aku mau bahas terkait dengan jangan pernah lowin standar kamu. Don't do like that ya, honey. Mau cewek ataupun cowok. Kenapa sih aku nggak menyarankan untuk melowin standar kalian? Karena kamu yang hari ini itu sudah terbentuk dari berbagai macam proses, dari berbagai macam journey versi kamu. Ada yang sudah pernah melampaui ini, ada yang sudah pernah melampaui itu, ada yang sudah pernah merasakan hal ini, hal itu, yang nggak orang lain rasakan, ya kemungkinan. Jadi setiap individual itu pasti punya uniknya masing-masing dalam perjalanan hidupnya. Terus kamu mau ngilangin standar kamu, dan especially terkait dengan pasangan, big no ya, big no. Oke, kita tuh nggak bisa ya pasrah-pasrah aja gitu ya. Kita beli buah, nih misalnya ini cewek-cewek, belanja beli baju, beli make up, beli segala apapun itu aja pilih-pilih. Mana ya yang high quality, mana ya yang cocok, mana yang worth it. Itu aja mikirnya tuh berjam-jam, bermenit-menit. Masa iya terkait dengan pasangan itu kamu ya udahlah yang penting begini, yang penting begini. Nggak bisa kayak gitu guys gitu ya. Please value yourself. Dan aku yakin teman-teman yang nonton video ini 90% itu adalah orang-orang yang mau mengupgrade dirinya, yang mau menjadi versi terbaik dirinya, yang mau membuka pikirannya untuk insight-insight yang ada di luar sana. Karena memang ini menjadi versi terbaik, dan itu sangat penting. Kamu fokus terhadap dirimu, kamu menjadi versi terbaik dirimu, kamu menjadi autentiknya dirimu. Dan kalau misalnya kalian udah di tahap selalu ingin upgrade diri, ingin jadi versi terbaik, aku nggak ngajarin kalian jadi pick me atau seperti apa gitu ya untuk memilih sesuatu menjadi sulit, enggak, tapi kalian cari yang bisa setara dengan kalian. Oke, dan kalian itu yang bisa mendefinisikan versi terbaik diri kalian itu seperti apa. Keep on high maintenance untuk attract orang-orang yang setara juga. Seperti ini contohnya, merawat diri, mulai peka dengan hal-hal yang ada di sekitar, mulai menjaga tubuh seperti kayak olahraga rutin yang terjadwalkan, jadi nggak hanya sekali dua kali aja, tapi itu harus konsisten seperti itu. Melakukan hal-hal yang masih belum pernah dicoba, terbuka dengan hal-hal baru. Emang nggak semua hal-hal baru itu bisa kita cerna itu, tapi kita harus olah dulu. Tapi kalian itu bukan orang yang tertutup dengan hal-hal yang baru seperti itu. Jadi kayak selalu mau belajar, keep open minded, respect terhadap sesuatu, be elegan, be high maintenance. Kalian sudah banyak invest ke diri kalian ya, sebanyak apapun itu. Jadi aku harap kalian juga deserve atau berhak mendapatkan orang yang tepat juga. Jadi sebenarnya video ini tuh bukan ngajarin kalian untuk jadi orang yang pilih-pilih seperti itu, yang bikin semuanya kayak ntar sulit cari jodoh, cari pasangan segala macam. Enggak, tapi ini malah menjaga boundaries kalian, menyehatkan boundaries kalian gitu loh. Karena kalian dapat orang yang bisa nyambung sama kalian kayak gitu, yang bisa respect sama kalian, yang tahu oh ini habitnya kalian tuh seperti ini, itu bagus. Well, oke, ini menurut aku. Karena dengan hal itu, kalau kalian dapat kayak pasangan setara, nyambung gitu ya, atau bahkan di atasnya kalian, ini biasanya kalau misalnya kita punya pasangan laki-laki yang berada di atasnya kita gitu ya, itu hal apapun yang kalian diskusikan, bicarakan, kerjakan bersama, bahkan cara pandang yang mungkin itu bisa berbeda, tapi kalian itu bisa kompromi gitu loh. Karena orang-orang yang misalnya memang intelektualnya itu bagus, good, attitude-nya bagus, respect sama cewek, respect sama pasangannya, itu biasanya kompromisinya tinggi kayak gitu. Jadi mungkin cara pandang kalian tuh beda, tapi akhirnya kalian menemukan jalan versi kalian berdua kayak gitu ya. Terus aku juga mau pesen, setiap orang itu punya fondasi, punya prinsip hidup masing-masing dari berbagai macam background ya. Jadi misalnya ini si A dan si B ditemukan, mereka itu punya background yang berbeda, punya prinsip hidup yang berbeda gitu ya. Kemungkinan gitu ya, cowok cewek itu juga beda loh ya pemikirannya, gak ada yang sama gitu ya, kecuali memang mereka kebetulan sama gitu. Itu tapi satu banding berapa sih kayak gitu loh. Nah, tapi kalau di sini itu mengedepankan compromise, mengedepankan respect satu sama lain, ini jadi bagus gitu loh.
apalagi kalian itu kalau ngomong itu nyambung, saling sharing. Jadi kayak ilmunya kalian itu akhirnya satu sama lain itu berguna gitu loh, apa yang kalian pelajarin selama ini gitu loh. Oh dia membuka insight yang baru, oh dia membuka insight yang baru juga, jadi seneng kan. Oke. Dan jangan sampai jadi orang yang people pleaser, ataupun ya ya aja ketika ada sesuatu hal yang out of boundaries. Itu sama aja kalian nggak nge-value diri kalian sama sekali, kalian nggak menghargai diri kalian sama sekali. Kalian mikirin orang lain tapi kalian nggak mikirin diri kalian. Itu kalian egois loh sama diri kalian sendiri. Nah, ketemu pasangan misalnya yang kayak gitu, ya sebaiknya dikomunikasikan dulu. Tapi kalau memang udah enggak banget nih, oke, just go cari yang lain. Aku ngomong seperti itu karena emang kalau misalnya udah nggak sehat dan emang nggak bisa terusin, ya jangan terlalu nge-push. Go. Dan tadi aku udah ngobrolin untuk nggak nemuin standar. Itu juga berarti bahwa kalian itu value diri kalian, menghargai diri kalian, kalian respect sama diri kalian atas apa yang sudah kalian tempuh, apa yang udah kalian kerjakan untuk diri kalian selama ini. Kalian menghargai. Kalian nggak mudah untuk dimanipulasi, nggak mudah untuk dimanfaatkan, kayak gitu. Nggak mudah jadi people pleaser. Kalian punya prinsip sendiri, kalian punya boundaries yang sehat. Ketika enggak ya enggak, ngomong enggak ya, jangan dipaksa-paksa, jangan nge-push diri kalian sendiri kalau emang itu sulit. Kalau misalnya udah dirasa itu adalah udah nggak sehat, keluar, jangan menyiksa diri, take it easy ya, karena kalian tuh sayang sama diri kalian. Oke, last ya, ini tips and trick aja. Ketika kalian pengen attract orang yang intinya yang kalian benar-benar pengenin lah ya, tapi ini dilihat dari background atau passion dulu. Misalnya kalian suka sama orang yang entrepreneur, ya kalian jadikan diri kalian juga punya passion di bidang itu. Jadi ketika misalnya kalian nanti suatu saat ketemu nih sama orang yang seperti itu, kalian kalau mau ngobrol itu lebih gampang. Misalnya pengen dapet pasangan yang jago olahraga, misalnya trainer, coach atau sebagainya yang di bidang olahraga, ya kalian harus latih diri kalian juga untuk olahraga. Jadi ketika misalnya mau ngobrol nanti, kalau ketemu sama orangnya itu bisa paham, kalian pergi ke gym, kalian pergi ke tempat-tempat race atau pertandingan-pertandingan seperti itu, dan melatih diri kalian juga punya passion di situ, itu juga lebih baik guys. Jadi lebih mudah untuk mendapatkannya. Oke, percaya nggak percaya terkait dengan mirroring. Jadi pasangan kalian itu nanti itu adalah mirroring dari kalian atau mirrornya kalian, atau sebenarnya bahasa simpelnya itu ya you attract what you are. Kalau misalnya kamu pengen dapat pasangan yang wawasannya luas, ya kamu juga harus belajar banyak hal. Ini contoh POV diriku, karena aku pengen dapat pasangan seperti itu, so aku belajar banyak hal juga, karena aku orangnya juga random, hal apapun tuh bisa berpotensi jadi pertanyaan loh ya, seperti itu. Dan yang kedua, misalnya nih, karena aku juga pengen attract punya pasangan yang punya habit yang sehat, so aku membangun diriku untuk membiasakan punya lifestyle yang sehat juga, seperti itu. Dan yang ketiga, Englishnya well gitu. Jadi kalau misalnya komunikasi sama orang global lebih mudah. Nah, kalau misalnya sekarang kalian itu masih belum ketemu sama orang yang tepat, tetap sabar dan tetap fokus sama diri kalian. Tetap fokus untuk upgrade diri kalian gitu ya. Jangan pernah cukup sama diri kalian, kayak maksudnya belajarnya oh cukup gitu, kayak mau belajar lagi, no. Tapi kalian itu selalu harus terkait dengan hal apapun, pengetahuan ataupun hal-hal baru seperti itu ya, mempelajari hal-hal baru kayak gitu ya. Dan dengan semua itu semuanya akan mengikuti dan selaras gitu loh. Jadi ya dengan perjalanan itu gitu loh, pasangan kalian itu akan datang di waktu yang tepat atau di fine time. Okay, see you. Bye.